Hai, welcome back to Whiteboard Friday bersama dengan Fantony. Di episode 10 kali ini kita akan bahas gimana caranya follow up klien dan juga maintain hubungan baik dengan klien. Kalau di episode sebelumnya kita mempersiapkan beberapa hal sebelum ketemu sama klien, ini adalah lanjutannya. Nah, untuk kalian yang pengen tahu apa aja tips dan triknya, yuk kita sharing sama-sama. Sharing yang pertama, jangan lupa kalau mau follow up klien itu dipastikan di jam kerja ya. Kenapa sih harus jam kerja? Karena pertama, ini adalah waktu produktivitas dari klien kita. Yang kedua, kita nggak mau kan ganggu family time dari keluarganya klien dan juga klien dengan keluarganya. Yang ketiga, klien juga punya privacy, jadi kita harus menghargai. Maka dari itu, kenapa sih saya memberikan tips untuk sharing kali ini? Jangan lupa follow up klien di jam kerja. Yang kedua, alangkah lebih baiknya kalian kirim pesan terlebih dahulu sebelum menelpon. Nah, pesannya bisa lewat SMS ataupun sekarang sudah canggih bisa lewat WhatsApp ya. Kalau misalkan sudah seperti ini, kalian minta izin, Pak, Bu, mohon maaf, saya boleh izin telepon, atau Pak, Bu, mohon maaf, saya boleh izin follow up terkait dengan hal kerjasama yang sebelumnya kita diskusikan. Kalau misalkan kalian sudah dapat persetujuannya, kalian bisa langsung telepon. Nah, di telepon ini kalian juga harus lihat ya, kira-kira klien kita ini waktunya luang atau tidak. Kalau misalkan luang, kita bisa pakai bahasa basi sedikit menanyakan kabar dan juga bagaimana di kondisi pandemi seperti ini. Kalau misalkan sekiranya kliennya sibuk, kalian langsung to the point aja, nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga, kalau sudah telepon, kalian juga email. Kenapa email? Karena ini untuk lebih formalnya. Ini untuk memberitahukan kepada klien bahwa ini loh step yang sudah dijalani oleh kita dalam kerjasama ini. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Tips ketiga ini sebenarnya ini saya buat sendiri sih. Jadi ini tuh adalah aturan waktu untuk follow up. Maksudnya aturan waktu di sini, misalkan kita meeting hari ini. Nah, ini kan berarti sebetulnya hari H nih. Kita akan follow up di besoknya. Jadi follow up pertama itu dari hari H adalah 1 hari. Nah, selanjutnya follow up kedua. Follow up kedua berarti dari hari H meeting. Nah, berarti kan 1 hari kalau misalnya dijawab berarti besoknya kita follow up lagi itu sekali lagi. Nah, kalau misalkan sampai di follow up kedua belum ada jawaban atau belum ada keputusan juga dari klien, kita bisa follow up ketiga. Follow up ketiga ini kalau saya boleh saran 3 hari dari follow up terakhir. Kayak gitu. Jadi di 3 hari setelah follow up terakhir, kalian bisa follow up kembali. Nah, gimana kalau misalkan belum ada jawaban juga dari follow up terakhir atau follow up ketiga? Nah, kalian bisa follow up keempat. Follow up keempat ini biasanya saya lakukan seminggu setelah follow up terakhir. Kenapa sih ada range waktu ini? Range waktu ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada klien untuk berpikir kira-kira program kerjasama lanjut atau tidak. Dan itu pun memberikan kesan kepada klien dari kita bahwa kita nggak ngejar-ngejar. Karena namanya proses kerjasama berarti antara dua belah pihak saling menguntungkan ataupun saling membutuhkan. Kayak gitu. Terus gimana kalau dari follow up keempat belum ada jawaban juga? Ini saran saya sih bisa di follow up 2 minggu setelahnya. Nah, setelah sharing beberapa tips tentang follow up klien, pastikan kita juga perlu untuk maintain hubungan baik dengan klien. Untuk maintain hubungan baik dengan klien, ada beberapa tipsnya juga. Apa aja? Yang pertama, kalian buatlah list untuk potensial klien yang kalian miliki. Kenapa sih kalian harus punya list ini? Karena list ini membantu kalian ketika kalian akan follow up beberapa klien. Pastikan dari kalian memiliki banyak banget klien nih, kayak gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata potensial klien saya dari urutan 1 sampai 50 adalah PT ini, PT ini, PT ini. Kalian bisa dahulukan atau kalian bisa prioritaskan PT-PT tersebut untuk target closing kalian. Yang kedua, kalian buat schedule mingguan untuk menanyakan kabar. Kenapa sih kalian buat schedule mingguan? Ini berfungsi untuk menjaga ataupun maintain hubungan baik kalian dengan klien. Ini sebenarnya obrolan di luar bisnis. Kalian bisa menanyakan kabar, gimana Bu kabarnya, gimana Bapak Ibu kabar keluarganya, kayak gitu. Ini fungsinya apa? Ini berfungsi ketika nanti untuk mendapatkan klien referral dari klien kalian. Tips yang ketiga, kalian jangan lupa atau jangan sampai terlewat ketika perusahaan kalian mempunyai promosi yang menguntungkan klien kalian harus segera mengabarkan. Kenapa? Karena klien-klien itu sangat suka dengan hal yang berbau dengan promosi, apalagi sangat menguntungkan klien. Ini benar-benar sangat membantu hubungan baik antara kalian dengan klien kalian. Tips yang keempat,
Nah, di tips keempat ini biasanya nih kalau klien yang sudah existing kan biasa suka ada mempunyai beberapa pertanyaan. Jika mereka mempunyai beberapa pertanyaan, jangan langsung kalian alihkan ke bagian terkait, melainkan kalian coba dengarkan dulu pertanyaannya apa. Ketika kalian bisa, misalkan kalian tahu nih, oh oke, ini ke tim A, ke tim B. Nah, kalian bantu untuk menghubungkan klien kepada tim terkait. Ini akan memberikan kesan kalian tidak lepas dari tanggung jawab, sehingga hubungan baik antara kalian dengan klien juga terjalin dengan erat. Tips terakhir, jangan lupa ataupun jangan segan untuk membuka obrolan di luar pekerjaan. Ini berfungsi untuk apa? Jadi kalau kalian kan biasanya pasti simpan nomor klien nih di WhatsApp. Biasa suka ada statusnya kan. Ini kalian komen aja kalau misalkan kalian dengan klien mempunyai hobi yang sama, kalian bisa lebih engage. Jadi bisa hobi barengan, terus ngobrolin ini itu nyambung. Ini sangat berfungsi. Nah, kenapa sih beberapa tips yang tadi disaringkan memang ada tukang bakso lewat. Gak apa-apa ya, ini untuk selingan biar kita juga gak kaku dan kalian juga gak bosan nonton videonya. Nah, balik lagi dari beberapa tips yang sudah disebutkan memang menitik beratkan hubungan antara kita dengan klien. Ini berfungsi untuk menjaga relasi, hubungan baik, dan juga menambah klien referral. Semoga kalian bisa mempraktekkan tipsnya dan juga semoga berhasil ya. Untuk episode 10 kali ini di Whiteboard Friday bersama dengan Anthony berakhir di sini. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau tahu banyak lagi tips-tips yang kece, akan lanjut ke Whiteboard Friday bersama dengan Anthony di episode 11. Kita tunggu sama-sama. Oke, good day.